Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Hari Raka Wijaya, sahabat-sahabat Anda sekalian. Terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu beberapa menit ke depan untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Dan saya jamin dari Anda yang menonton video ini, Anda akan mendapatkan banyak manfaat yang nanti sangat berguna untuk Anda pribadi, keluarga, dan juga orang-orang terdekat Anda. Oke, kita langsung saja mulai. Sahabat sehat, apakah Anda sedang mengalami ini saat ini? Seperti buang air besar tidak lancar, sering sakit kepala, rambut rontok, wasir, jerawat, mudah lelah, susah tidur, padahal kita pengen tidur tapi sulit untuk tidur, sering begadang, sering lupa atau kita naruh barang di mana kita sering lupa, susah fokus, dan lain sebagainya. Jika jawabannya adalah iya, itu artinya Anda sedang dalam kondisi sehat bermasalah. Nah, kondisi sehat bermasalah itu apa? Nah, nanti kita sambil jelaskan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya riset kesehatan atau survei dari WHO. Nah, dari 100% penduduk dunia, rata-rata cuma 5% yang kondisinya sehat. 20% kondisinya sakit, yang 75% itu adalah sehat bermasalah. Nah, sadarkah Anda? Tidak sadar seperti itu ya. Nah, di sini kenapa dia bisa seperti itu? Karena penyumbangnya adalah toksin. Nah, menurut WHO, toksin itu ada dua jenis. Dari dalam tubuh sendiri atau sel-sel mati atau sampah metabolisme. Nah, kalau untuk dari luar tubuh, dari makanan, dari minuman, udara, air, lingkungan, stres, radiasi, dan lain-lain seperti itu. Ya, sahabat sekalian, nah, ini adalah definisi sehat menurut WHO. Jadi, kalau menurut WHO, definisi sehat itu adalah keadaan sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, biasanya dipengaruhi oleh yang namanya pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola lingkungan juga sehat. Nah, itu yang disebut yang namanya sehat menurut WHO. Tapi zaman sekarang kita tahu sendiri, zaman sekarang itu posisinya pola hidup kita, pola makan kita, dan pola lingkungan kita itu sudah banyak yang tercemar, sudah banyak yang menggunakan ini dan itu, zat-zat pengawet, zat-zat pestisida, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, biasanya penyumbang terbesarnya itu adalah asap rokok, polusi udara, radiasi ultraviolet, pestisida, olahraga berlebihan, radiasi handphone, radiasi komputer, radiasi televisi, dan lain sebagainya, elektronik, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penyakit, gitu ya. Ada beberapa permasalahan penyakit, sahabat sekalian, yang diakibatkan radikal bebas, yang diakibatkan toksin-toksin, yang diakibatkan racun-racun, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibat pola makan kita yang tidak sehat, pola lingkungan kita yang tidak sehat, pola hidup kita yang tidak sehat. Nah, di sini jika kita biarkan dan kita sepelekan yang tadi pertama itu, ya, nah, kita biarkan atau kita sepelekan, nah, akhirnya menjadi penyakit. Penyakitnya itu ya yang seperti ini biasanya menjadi penyakit. Ada yang namanya jadi penyakitnya itu kanker otak, Parkinson, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa penyakit modern yang biasanya sering kita dengar dan sering kita jumpai, ya kan? Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan di sini kayak model ada yang namanya kanker paru, kanker payudara, kanker ini, kanker usus, osteoporosis, atau lain sebagainya seperti itu. Sekarang coba kita tengok ke belakang di zaman kakek kita, nenek kita kecil, ada nggak sih penyakit-penyakit seperti ini? Jawabannya kan tidak ada.
Ya, karena penyakit-penyakit seperti ini orang-orang dulu itu menyebutnya penyakit orang-orang kaya karena makanan, minuman, lingkungan pun masih tidak tercemar. Berbeda dengan yang namanya saat ini, makanan banyak yang sudah mengandung pengawet, pestisida, pewarna atau zat kimia lainnya. Jadi tanpa kita sadari setiap hari kita menumpukan racun, kita menumpukan toksin di dalam tubuh kita. Nah, ini akan jadi bom waktu terhadap kesehatan kita jika kita biarkan dan kita tidak keluarkan secara tuntas. Nah, faktor terbesarnya itu adalah air. Nih, faktor terbesarnya itu adalah air. Karena air itu adalah sumber kehidupan kita. Apa yang membuktikan bahwa air adalah sumber kehidupan kita? Karena 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Contoh, otak terdiri dari 80,5% air, hati 85%-nya air, jantung 75%-nya air, otot juga begitu, tulang juga begitu, ginjal juga begitu, paru-paru juga begitu. Buktinya apa? Kalau kita luka, keluarnya apa? Cairan darah. Kalau kita menangis, keluarnya apa? Air mata. Kalau kita bersin, pilek, flu, keluarnya apa? Cairan lagi, ingus dan lain sebagainya. Meludah, keluarnya air liur. Kalau kita buang air kecil ataupun kencing, keluarnya air seni. Nah, ini membuktikan bahwa tubuh kita ini lebih banyak air. Hanya saja saat ini air kita sudah luar biasa tercemar, apalagi yang tinggal di bantaran kali yang mengkonsumsi sembarangan air. Nah, perlu Anda ketahui beberapa mata air di dunia yang kualitas airnya itu sangat baik. Nah, beberapa mata air di dunia itu disebutnya mata air terbaik dunia, yang mana banyak sekali orang tersembuhkan setelah mengkonsumsi air-air tersebut. Contoh, air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu mungkin kita sebagai orang muslim tahu air Zam-Zam itu dia sebagai penyembuh. Kayak model air Rodriguez di Prancis juga, kayak model air yang namanya Tlacote di Meksiko, kayak model di Jerman, kayak model di India dan lain sebagainya. Nah, air-air tersebut itu air-air terbaik di dunia. Nah, kebaikan ini juga bisa kita lihat dari molekulnya. Ini diteliti oleh peneliti asal Jepang bahwa air ini hidup, sahabat. Ternyata air jika diberikan pesan positif, molekulnya berubah menjadi lebih indah dan dia bisa menghantarkan pesan ke dalam tubuh manusia. Makanya kita sebagai seorang muslim sering mendengar air tawasul, air yasin, atau air yang didoakan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini kita contohin. Di sini ada yang namanya molekul air Zam-Zam. Nah, di sini juga ada yang namanya molekul air yang diberikan pesan terima kasih, diberikan pesan cinta, diberikan pesan yang namanya doa. Jadi bentuknya itu lebih indah, ya kan? Nah, kayak model kamu cantik, terima kasih dan lain sebagainya. Nah, kayak model ini kristal air atau molekul air yang sebelum dibacakan doa. Nah, ini di sini kristal air ataupun molekul air yang setelah dibacakan doa. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya, kalau misalnya air tersebut diberikan pesan negatif kepada air tersebut, nah maka airnya menjadi rusak. Nah, ini contohnya, contoh molekul air yang diberikan pesan I kill you atau saya ingin membunuhmu, I hate you atau membenci, ya kan, diberikan posisinya musik heavy metal, hitungannya airnya menjadi rusak. Ya, nah jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, kita juga bisa ambil pesan. Pesannya kenapa? Karena di sini kita ambil pesannya itu kenapa kita tidak boleh mencela ataupun mencaci orang lain, apalagi bersumpah serapah dengan anak sendiri dengan mengatakan kamu nakal, kamu bodoh, kamu tolol dan lain sebagainya, karena nanti air di dalam tubuhnya itu menjadi negatif dan itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Nah, dari hal tersebutlah para peneliti
mulai melakukan penelitiannya pada tahun 1965. Mereka berpikir bagaimana caranya di negara kita yang tidak memiliki air-air terbaik tersebut bisa juga memiliki air-air seperti itu yang dapat dikonsumsi setiap hari tanpa harus ke Mekah, tanpa harus ke Prancis, tanpa harus ke Meksiko dan lain-lain. Nah, akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian. Ada apa di dalam kandungan air-air tersebut? Nah, ternyata ditemukanlah 3 kesamaan. Nah, kesamaannya itu, kesamaan dari air-air ajaib tersebut, dari air-air terbaik tersebut. Nah, yang pertama yaitu kesamaannya itu basa atau alkali. Nah, basa atau alkali itu adalah lawan dual dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Itu basa ataupun alkali. Jadi kandungan air ajaib itu, air terbaik itu, yang pertama kesamaannya itu basa atau alkali. Nah, kalau yang kedua dia itu memiliki antioksidan. Nah, antioksidan itu apa? Nanti kita sambil jelaskan, tapi kita perlu tahu apa itu oksidasi. Nah, oksidasi itu adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel-sel tubuh. Nah, antioksidan inilah yang mampu mengakhiri reaksi berantai tersebut. Nah, kesamaan yang ketiga itu adalah mikrokluster. Nah, mikrokluster itu dia molekul airnya menjadi lebih kecil daripada molekul air mineral lainnya sehingga bisa diserap dengan sempurna oleh tubuh dan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, dari hal tersebutlah para peneliti mulai penelitiannya pada tahun 1945. Nah, posisinya, dari 3 kesamaan itulah ditemukan dari mata air terbaik di dunia tersebut, lalu dilakukanlah sebuah penelitian untuk memiliki kandungan air yang hampir sama dengan air-air terbaik tadi. Maka ditemukanlah sebuah penemuan mutakhir, salah satunya adalah alkun Indonesia, alkali konsentrat, yang mana kandungan alkun ini juga kaya dengan mineral alami, kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan yang tinggi, oksigen, kalsium, kalium dan lain sebagainya, dan pH-nya pun dia bisa meningkatkan kadar pH. Jadi tugas produk ini, tugas yang namanya Alkun Indonesia ini, dia mampu mengubah air yang biasa kita konsumsi atau air yang biasa kita minum menjadi air mineral alkali, menjadi air terapi seperti itu. Nah, apa saja manfaat air-air alkali? Nah, manfaat air-air alkali itu, kesatu, dia itu detoksifikasi alami, ya. Dia juga bisa yang namanya menghambat kanker, untuk kesuburan, untuk suami yang lemah syahwat, untuk istri yang lama yang namanya memiliki anak, dia mampu meregenerasi sel. Nah, meregenerasi sel itu untuk yang namanya kecantikan, menyehatkan jantung, dan juga untuk yang namanya diet. Nah, sedangkan sekedar informasi saja, sahabat ya. Nah, di sini ada yang namanya pH chart ataupun skala pH. Nah, skala pH ini untuk lebih jelasnya lagi silahkan dicari di Google. Nah, di sini ada beberapa warna, dan warna-warna ini memiliki sifat ataupun kadar air, keasaman dan kebasaan air. Untuk mengetahuinya ada yang namanya pH tester, sebuah cairan kimia yang mana ketika pH tester tersebut diteteskan ke air, dia akan memunculkan warna. Nah, warna ini contoh misalnya di saat kita teteskan dia berubah warna menjadi warna merah. Itu hitungannya acidit ataupun asam. Ya, biasanya itu soda. Nah, soda dan lain sebagainya. Di sini juga diterangkan ada yang namanya jenis-jenisnya. Nah, kalau misalnya yang asam itu dikonsumsi secukupnya atau tidak sama sekali. Contohnya yang tadi bilang soda, ya kan? Nah, minuman anggur wine seperti itu. Nah, itu kalau bisa yang dikonsumsi secukupnya, ya kan? Nah, di sini juga ada yang namanya pH netral ataupun minuman air standar.
ya kan? Nah, minuman air standar itu dia sudah mengandung mineral. Nah, di sini yang di atasnya itu dia itu pH alkali. Nah, pH basa ataupun pH alkali inilah yang mampu meregenerasi sel kulit, mendetoksifikasi alami. Nah, contoh-contoh makanan dan minumannya di situ ada yang namanya rumput laut, jeruk nipis dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, apa kata para ahli? Nah, apa kata para ahli? Nah, untuk kata para ahli, dari para ahli ini, Dr. Robert mengatakan teori prinsip dasar saya adalah bahwa hanya ada satu sakit dan satu penyakit, dan semua itu disebabkan karena terlalu berlebihan pengasaman dasar ataupun aksidosis. Kemudian masuk ke tahapan kerusakan jaringan, itu dikatakan di bukunya di PH Mircell ya. Nah, kalau misalnya untuk kata Dr. Don Colbert, nah banyak dari mereka tidak merasakan sakit lagi setelah beberapa bulan menyesuaikan kadar urin mereka menjadi pH 7 dan 7,5 dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat alkali ataupun basa. Hasilnya sekarang banyak dari mereka yang tidak memerlukan obat-obatan lagi. Nah, ini kan membuktikan bahwa air alkali sangat bermanfaat untuk yang namanya terapi. Karena jika kita sudah rutin konsumsi air alkali, kita tidak perlu obat lagi. Karena tubuh kita mampu mengobati dirinya sendiri secara alami. Lantas bagaimana cara mendapatkan air alkali setiap hari? Nah, cara mendapatkannya ada 3 cara. Yang pertama, kita tinggal beli mesinnya. Harganya lumayan, 50 jutaan per mesinnya. Nah, cara yang kedua itu ada yang namanya kita beli air alkali kemasan. Sudah banyak di pasaran-pasaran. Nah, biasanya air alkali kemasan itu dijualnya itu 350.000 per dus, isinya 12 botol. Nah, yang ketiga ini, ini cara yang lebih murah. Nah, cara yang lebih murahnya itu kenapa? Karena yang terbilang di sini dia itu kita menggunakan alkali konsentrat. Nah, sekarang kita bandingkan di sini itu ada yang namanya kita contohinnya, kita bandingkannya itu memakai air kemasan, air alkali kemasan. Nah, air alkali kemasan itu di pasaran kisaran 20 sampai 40 ribu rupiah, kita ambil tengahnya. Kita ambil 30 ribu rupiah per botol. Sekarang kita bandingkan. Dalam satu hari diusahakan itu kita meminum 3 botol. Berarti 30.000 dikali 3 botol sama dengan 90.000. Nah, 90.000 per hari. Nah, kalau kita kalkulasiin selama 1 bulan, kita membutuhkan biaya 2.700.000 rupiah untuk kesehatan kita. Nah, di sini ada yang namanya solusi. Salah satu solusinya itu kita tinggal membeli alkun mineral alkali ataupun alkali konsentrat. Harganya berapa? Harganya cukup 150.000 rupiah per botolnya. Nah, per botolnya itu isinya 15 mili. Nah, 15 mili itu bisa dibagi sampai 200 tetes. Satu tetes itu 1 botol. Nah, sedangkan sekarang kita bandingin 150 dibagi 200 tetes sama dengan per tetesnya itu 750 rupiah. Nah, kita konsumsi seharinya itu 3 kali. 750 dikali 3 berarti kita itu membutuhkan biaya 2.250 per hari. Kalau kita kalkulasiin selama 1 bulan itu cuma 67.500 per bulannya untuk kesehatan kita. Kan sangat berbeda jauh, bahkan 10 kali lipat lebih. Nah, sekarang kita bandingkan lagi contoh kita sering jajan yang biasanya di sini itu orang yang menyebut mahal Mas. Itu mah. Nah, sekarang mari kita bandingkan jika sahabat masih bilang ini mahal, ya kan? Nah, contoh di sini ada yang namanya rokok, jajanan, cola ataupun cemilan-cemilan, ciki dan lain sebagainya. Kita ambil contoh per hari, kita ambil contohnya itu 15.000 per hari. Kalau kita kalkulasiin selama 1 bulan,
kita membutuhkan biaya untuk jajan, kita membutuhkan biaya untuk rokok, kita membutuhkan biaya untuk ciki 450.000 per bulan. Sedangkan kita tahu, nah rokok, cola, ciki dan lain sebagainya dia kan mengandung yang namanya zat-zat kimia, pengawet dan lain sebagainya yang itu terkadang menyebabkan kita menjadi sakit, itu bersifat asam yang menyebabkan menjadi sakit. Nah, di sini sekarang kita bandingkan. Nah, yang tadi bilang, di sini kalau misalnya kita jajannya itu alkali konsentrat Alkun Indonesia itu cukup 2.250 per hari. Sedangkan harga satu botolnya itu kan 150. Berarti kan dikali 3 botol, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya 3 botol, kalau kita bandingin sama dengan 450, kita itu 450 untuk 7 bulan. Tapi kita bisa yang namanya menjaga kesehatan kita. Otomatis lebih mahal mana? Tapi terkadang kita yang tadi bilang, posisinya kalau untuk kesehatan memang kita itu kurang memperhatikan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita paparkan lagi, jika boleh bertanya berapa sih harga kesehatan kita. Nah, harga kesehatan kita kalau misalnya kita sudah sakit, nah kalau kita sudah sakit, obat-obatan kimia, obat-obatan yang namanya itu kan sangat mahal, Bu. Apalagi yang namanya kita contohin penyakitnya diabetes. Oh, kita membutuhkan obat-obatan kimia. Kita juga membutuhkan suntik insulin. Harganya 3-5 juta per bulan. Beresiko tinggi, mengakibatkan gagal ginjal dan komplikasi. Contoh sedot lemak. Operasi sedot lemak membutuhkan biaya 15 juta. Beresiko juga tinggi. Cuci darah sama 5 juta per bulan. Hal yang harus dilakukan seumur hidup dan lain sebagainya kan lumayan mahal hitungannya, ya kan? Tapi dengan kita mencegah, dengan kita konsumsi air alkali setiap hari, nah insya Allah ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, nah ini kita bisa yang namanya mencegah penyakit-penyakit tersebut, seperti itu. Nah, sampai sini terima kasih sudah menonton video ini sampai habisnya kepada Anda sahabat sehat saya. Nah, di sini saya memaparkan hanya sekedar teori, nanti di video berikutnya saya akan memaparkan tentang praktek Alkun Indonesia tersebut. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.